Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas huwa ihdharul niyyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyyati. Babul ikhlasi utawi iki bab nerangaken tentang ikhlas. Ikhlas napa jenenge? Memurnikan ibadah semata karena Gusti Allah. Secara Imam Al-Bushairi, al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ini menika ikhlas adalah memfokuskan ibadah semata karena Gusti Allah. Wa huwa yurid fi ta'ati taqarrub ila Allah duna syai'in akhar. Melakukan ketaatan semata untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Itu namanya ikhlas. Lah ikhlas itu termasuk mauhibah, peparing saking Gusti Allah. Allah memberikan ikhlas kepada siapapun yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Jadi ikhlas itu orang kena diusahani, dipaksakan. Tetapi untuk melatih ikhlas, agar ikhlas itu muncul, artinya diberikan oleh Allah, maka perlu latihan, perlu penjernihan hati dan lain sebagainya. Itu upaya untuk menjadi ikhlas. Wa ihdharun niyati, lan bab tentang menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal, ing dalam sakabehane pira-pira amal, wal aqwal, lan pira-pira ucapan, al-barizati, yang akwal saya berakwal. Akwal apa akwal? Babul ikhlas wa nafi jami'al a'mal, ing dalam sekabehane pira-pira amal, wal aqwali, lan pira-pira ucapan, wal ahwali, lan pira-pira ahwal, tingkah laku. Al-barizati, kang pertelo, kang tampak dilihat banyak orang, wal khafiyati, lan kang sama. Jadi pentingnya menghadirkan niat dalam semua amal perbuatan. Tentunya perbuatan baik, perbuatan yang di situ tidak mengandung unsur maksiat. Walaupun itu tidak murni ibadah, maka perlu kita hadirkan di dalamnya niat yang baik, niat yang apik, sehingga akan bernilai ibadah kepada Gusti Allah. Itu penting itu. Ngombe kopi, ngombe teh, ngombe susu dan lain sebagainya. Itu hal yang jais saja. Yang boleh sampai ngombe silakan, enggak ngombe ya monggo, boleh-boleh saja. Tapi nek diniati apik, maka hal yang biasa itu menjadi nilai ibadah taqarrub kepada Gusti Allah. Yang ingsun ngombe kopi, jantungku picune kuat, akhirnya aku gak ngantuk. Nek gak ngantuk aku iso ngaji ku yo tetek. Iso ngaji, iso maca hadis, iso maca ayat Al-Qur'an. Maka nek diniati kaya ngono, ngombe kopi jadi nilai ibadah. Ngono enak. Enak wong Islam itu enak. Semua akan bernilai ibadah. Sampai futsal, lihat ingsun futsal,
awakku sehat, keringatku metu, wala metu keringatku awakku sehat, ngajiku ya baik. Fusamu dadi ibadah. Ono badminton yo termasuk dodol kopi. Niat ingsun buka kopi ya dodol kopi. Boleh oleh duit kena bisa ngurabi. Karena Gusti Allah kok nek wis rabi weku ora nongdi-nongdi. Jadi diniati ibadah lho. Maka dadi nilai ibadah. Makanya perlu kita menghadirkan ini. Terlebih amal yang amal itu hubungannya dengan ibadah. Niku sholat, niku maca Quran, itu kan harus jelas-jelas ibadah. Maka ibadah itu betul-betul akan diterima oleh Allah, maka diniati apa? Qala ta'ala Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora diperintah sapa ahlul kitab sapa wong-wong sing diparingi kitab baik Yahudi Nasrani. Mereka tidak diperintah illa kejaba oleh Allah, ora diperintah oleh Allah illa kejaba liya'budu supaya mereka tembe akhir ibadah. Tetap ono kata-kata tembe akhir sebab lamnya itu lam lil atibah bukan lam lil ta'lil. Illa liya'budu kejaba tembe akhir gelem ibadah sapa alladzina utul kitab ibadah Allah Gusti Allah tingkah ibadah memukhlisina khali pira-pira wong kang memurnikan mengkhususkan mensucikan lahu maring Allah tok. Jadi oleh nglakon ibadah itu semata karena Allah tok. Ad-dina ing agama hunafa ahali pira-pira wong kang condong, wong kang jejeg, wong kang lurus terhadap agama. Wa yuqimulan padha mendirikan sapa alladzina padha mendirikan as-sholata ing salat. Wa yutulan padha menunaikan sapa alladzina az-zakata ing zakat. Gelem menunaikan salat, menunaikan zakat. Wadzalika utai demikian itu yakni ibadah ikhlas condong dengan agama Islam lurus, lalu dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu semua adalah dinul qayyimah, agama kang jejeg, yaitu agama Islam. Jadi ibadah semata karena Gusti Allah. Artinya nek wong kepengen agamane jejeg, Islame jejeg, maka syaratnya adalah siji apapun aspek apapun diniati ikhlas semata karena Allah. Jangan lupa mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu nanti akan bisa jejeg agama. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Layana ora bakal ngenani, layana ora bakal ngenani Allah ing Gusti Allah. Apa sing ora bakal ngenani luhumuha pira-pira daginge korban, wala dima'uha lan ora pira-pira darahnya korban sing disembelih. Walakin tetapi yanaluhu bakal ngenani ing Gusti Allah apa takwa minkum saking sira kabeh. Ketika Allah memerintahkan korban, menyembelih korban, maka yang bisa sampai kepada Allah bukan dagingnya. Allah gak butuh dagingmu, Allah gak butuh daging, juga bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Yang diterima oleh Allah bukan daging dan darahnya.
Jadi apa? Adalah ketakwaan, keikhlasan, ketulusan ketika mereka melakukan ibadah. Korban itu betul-betul semata karena Gusti Allah. Ora krono sungkan karo Pak Kiai, ora krono sungkan karo Pak RW, Pak RT dan lain sebagainya. Bahkan ora sungkan karo calon desane atau sungkan karo macam-macam. Bukan karena itu, atau cek kanggo gaya-gayaan. Cek gagah-gagahan bertahun aku korban sapi lagi, aku soge. Ini, lalu caranya ngoten niku korbannya nggak diterima oleh Gusti Allah. Gusti Allah ora butuh daging korban, Gusti Allah juga ora butuh darah korban, Gusti Allah ora butuh gayanya, Gusti Allah ora butuh apa jenenge aksinya, tapi yang akan sampai dan diterima oleh Allah adalah ketakwaan seseorang, artinya ketulusan, keikhlasan orang itu ketika melakukan ibadah kepada Allah, itulah yang bisa sampai kepada Gusti Allah. Wa qala jauh sapa Allah Ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Qul jauh sira Muhammad, in tukhfu lamun merahasiakan sira kabeh. Katakan wahai Muhammad terhadap umatmu, wahai umatku, intufu lamun sira kabeh merahasiakan maing apa saja fi sudurikum kang tetep ing dalem ati sira. Sudur maknanya hati, ai qulubikum. Atau tubeduhu menampakkan sira kabeh ing ma, atau kamu tampakkan itu, kamu sampaikan dengan lisanmu, maka ya'lam, maka pasti bakal mengetahui hu ma sapa Allah Gusti Allah. Arti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apapun yang ada dalam hatimu. Kamu rahasiakan ya Allah tahu, kamu tampakkan ya Allah tahu. Taunya Allah terhadap sesuatu yang kamu tampakkan dan kamu sembunyikan podo, gak ada bedanya. Loh gitu. Sama podo jenglehnya, podo jelasnya, podo cetha welo-welo samar itu kan bagi manusia. Gaib itu bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang gaib. Lalu di sini ada kata-kata intufu ma fi sudurikum, apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya disembunyikan dari manusia. Lalu bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak tampak. Bagi ketika manusia itu melihat sesuatu itu kategori rahasia atau tidak rahasia, maka sejatinya bagi Allah itu tidak ada yang rahasia. Semua tampak jengleh, termasuk yang ada di hati Anda, termasuk yang hatinya awake dhewe. Gusti Allah niku tahu awake dhewe krentek iki apa, ngaji niki karepe apa, Gusti Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Ya'lamullah, pasti Allah mengetahui. Tentunya berkaitan dengan ikhlas, tentunya dengan kaitannya dengan niat, karena sesuatu yang dalam hati itu hubungannya dengan niat, keinginan sesuatu. Lah kabeh Allah tahu. Nah ketika Allah tahu, maka kerenteklah dengan kerentek yang baik, berniatlah dengan niat yang baik, tentunya pada sesuatu yang bernilai baik. Ada sesuatu yang bernilai buruk, niat ingsun mabuk, cek iso melek, ya tambah dosa. Nanti tetap zatnya itu ya tetap hal yang dibolehkan, bukan zat yang diharam. Aku kan ikhlas, apa nih? Zinoku, lo zino kok ikhlas. Orang zina ikhlas itu. Karena nafsu. Kabeh kita lakukan dengan cara yang ikhlas. Wa an amiril mukminin, saking amirul mukminin, saking pimpinane wong mukmin, sapa iku Abi Hafsin, rupane bapake Hafs. Abi Hafsin rupane bapake Hafs. Sapa bapake Hafs itu? Umar, yaiku Sayyidina Umar ibnil Khattab, kang dadi putrane Mbah Khattab. Umar bin Khattab ibnu Nufail
bin Nufail, Nufail ibni Abdul Uzza, Abdul Uzza ibni Riyah, Riyah ibni Abdullah, ibni Abdullah ibni Qurt bin Rozah, ibni Adi, ibni Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib bin Qurashi al-Adawi. Ini ketemu kali Kanjeng Nabi. Nanti ketemu dengan Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib. Nanti ketemu kali Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Umar berarti munggah ketemu kali Kanjeng Nabi. Lu berarti dia sak turun kali Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Umar, sampai itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawuh sapa Rasulullah, ya padha Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal ibadah dianggap sah iku binniyati kelawan pira-pira niat. Sesungguhnya amal itu bisa dianggap sah hanyalah bila disertai dengan niat yang baik. Ini namanya hasrul mubtada alal khobar. Berarti mubtada itu dikhususkan pada khobarnya. Mana khobarnya? Biniyat khobar sibul jumlah berupa jar majrur. Itu artinya apa? Amal ini sah semata karena ada niat. Ini kalau niatnya yo gak sah. Nah, ketika mubtada itu dihasar seperti itu, maka mubtada wajib didahulukan, nggak oleh digandeng akhir. Innama binniyati al-a'mal itu nggak boleh. Kalau yang dihasar itu mubtada. Jadi semua amal ibadah, apapun bentuk amal perbuatan, yakni harakatul badan, termasuk di situ ada aqwal, ada af'al, ada harakatul nafsi, ada kerentak hati dan lain sebagainya. Karena apa? Karena amal itu bisa terjadi dari akmalul jawarih, bisa akmalul qulub, bisa amal perbuatan anggota tubuh, bisa jadi amal hati. Semua itu akan diterima oleh Allah sesuai dengan kebaikan niat. Wa inna likulli imri'in angin pastine iku bagi seseorang. Wa inna likulli imri'in angin pastine iku bagi tiap-tiap seseorang ma utawi sesuatu nawa kang berniat sapa imri'in ima. Jadi segala sesuatu ana ganjaran atau tidak ada ganjaran, ana ganjaran utawa ana siksane, itu bergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan pahala atau siksaan itu bergantung pada amal perbuatan atau niat, bergantung pada niat daripada amal dan perbuatan. Paman mongko te sapane wong iku kana ana apa hijrah nyawa. Hijrah dari mana? Makkah, Madinah. Dulu pada zaman itu Makkah itu menjadi darul harbi, di negara musuh. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi diperintahkan hijrah. Maka ketika itu pokok wong Islam wajib hijrah dari Makkah ke Madinah ketika itu. Lah wajib hijrah. Lah paman mongko disapane wong kanan ana apa hijrah nyawa. Oleh ana iku ilallah krana Allah wa rasulan semata karena rasulnya. Karena melaksanakan perintah Allah dan perintah rasulnya. Ikhlas wis. Ya fa hijratu mongko ta hijrah nyawa. Iku ilallah maring Gusti Allah wa rasulan maring Gusti. Artinya apa diparingi ganjaran dening Gusti Allah. Ketika mereka hijrahnya karena nurut perintah Gusti Allah, nurut perintah Kanjeng Nabi, maka mereka diberi pahala oleh Allah. Karena berarti hijrahnya semata karena Gusti Allah. Allah akan memberikan pahala.
Tapi waman utai sapa wong iku kanat ana apa hijrahnya wong dari Makkah ke Madinah. Ana iku li dunya krana dunia. Tujuannya karena materi yusibu kan apa ngenani sapa wong mendapati sapa wong hak ing dunia itu. Sapa wonge sing oleh hijrah itu karena dunia, Pak. Pas ning Mekah dalam keadaan melarat misalnya. Aku melu hijrah kono dikai apa jenenge bagian oleh orang-orang sahabat Ansor. Wah, aku kono saiki nek kene bojoku elek. Kono dikai bojo itu semua ayu-ayu. Jadi itu orientasinya adalah apa namanya? Dunia. Bagaimana waman utai sapa wong iku kanat ana sapa wan apa hijrah ana iku di dunia karena dunia yusibu kan bisa ngenani sapa hal ing dunia au utawa awi pratin utawa krana wanita yang kehu kang bakal ngrabeni sapa wong hak wanita atau semata mereka melakukan hijrah itu karena wanita karena apa namanya seorang wanita waktu yang mulai hijrah ke Mekah marang Madinah kumpul-kumpul dikai bojo sing ayu-ayu. Ya kono fa hijratuhu moko utawi hijrah wong iku ilama maring barang sesuatu karep hajar dia berhijrah ilahi maring maka dia hijrahnya hanya mendapatkan sesuai apa yang diharapkan. Itu iso ento. Ketika dia hijrahnya dari Makkah Madinah karena dunia, maka pol-polan yang mereka mendapatkan dunia. Iku ento. Ternyata dikai ternyata dibagi. Lah ternyata gak dibagi, ngaplo. Nah, apa ngaplo itu? Ngaplo. Atau karena wanita. Begitu sampai kono harapannya kayak dikai bojo sing ayu-ayu sing nom-nom. Lho niku. Ternyata sampai sana tidak mendapatkan apa-apa. Pol-polannya ya iso, bahkan bisa jadi tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dunia ni ora entuk, akhirat ni ora entuk. Maka apa namanya hijrah betul-betul diniati karena Allah dan Rasul. Tidak boleh diniati yang lain. Muttafaqun alaih ala sihatihi ing atase kesohihan apa namanya hadis. Rawat dalam riwayat hadis sapa bagaimana muttafaqun disepakati apa ala sihati ing atase kesohihan hadis. Jadi hadis ini sahih muttafaqan ala sihati muttafaqun alaih. Rawat dalam riwayat hadis sapa imam muhadditsin dua imam apa namanya ahli hadis sapa dua imam hadis Abu Abdillah rupanya bapak Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibnu Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Imam Bukhari itu namanya siapa namanya? Kunyahnya Abu Abdillah. Jeneng aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari. Wa Abul Husain lan Abul Husain. Sapa Abul Husain itu Muslim, yaitu mbah Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Asmane sinten menika Imam Muslim ku Abul Husain, kunyahnya Abul Husain, karan anak, kunyah itu karan anak. Namanya Abul Husain karena putra yang pertamanya adalah Al-Husain. Siapa itu? Yaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi Imam Muslim. Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Al-Qushairi bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Enak. Tinta-tinta enak. Sopo
Muhammad jenenge ku Mbah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Jufi al-Bukhari. Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim an al-Bushairi an Naisaburi. Apalah-apalah lain imam juga tokoh imam hadis. Radhiyallahu anhuma fi sahihaihima yang dalam kitab sahih keduanya alladzani yang mana huma utawi dua kitab sahih Bukhari Muslim iku sahihul kutub kitab yang paling sahih al-musannafati yang telah dikarang. Berarti kitab yang paling sahih ba'dal Quran satu Al-Bukhari dua Muslim. Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Wa an ummil mu'minin saking ummul mu'minin saking ibuke pira-pira wong mukmin. Siapa itu? Ummi Abdillah, yaitu ibuke Abdullah. Siapa itu ibu Abdullah yang juga ummul mukminin? Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidah Aisyah itu tunggal julukane ummul mukminin. Kenapa dikatakan ummul mukminin? Karena setiap istri Nabi semua kategori ummul mukminin. Dianggap apa? Ibu wong mukmin. Dalam hal apa sih? Di fil ikhtiram. Ini apa namanya? Para istrinya Kanjeng Muhammad disebut ummul mukminin. Kenapa disebut ummul mukminin? Kok ibu wong mukmin? Satu, karena dalam hal fil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah sama dengan ibu dhewe. Dalam hal apa? Wajib dimuliakan, wajib diagungkan, dan haram dinikahi. Loh niku, haram dinikahi. Niki podone kalau umum dalam hal itu. Jadi istri Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya, ini adalah podo karo ibu panjenengan. Jadi ibumu kabeh. Dalam hal apa sih? Dalam ihtiram wa ta'zim, dalam hal dimuliakan dan diagungkan. Nanti kita wajib memuliakan, mengagungkan apa namanya Sayyidah Aisyah dan para istri Kanjeng Nabi yang lainnya. Nomor dua, sama dengan ibu dalam hal apa? Fi hurmatin nikah, haram dinikahi. Walaupun itu tidak ibu yang melahirkan panjenengan, Sayyidah Aisyah dan istri-istri Kanjeng Nabi yang lainnya haram dinikahi oleh kaum muslim. Tidak boleh, siapapun hukumnya tidak boleh, haram, karena sama halnya menikahi ibu. Tetapi dalam hal yang lain, dalam hal memandang, dalam hal kholwah, itu sama dengan yang lain. Bukan berarti ini podo kali ibumu lalu berdua-duaan kalau Sayyidah Aisyah tak oleh dengan istrinya, lalu bersentuhan tidak membatalkan, enggak, itu tetap batal. Lalu pandang-pandangan oleh, enggak boleh. Berkaitan dengan hal itu, para istri Kanjeng Nabi ya orang lain tidak boleh apa namanya dilihat, tidak boleh berkholwat, berdiam diri di persepian bersama istri istrinya Kanjeng Nabi. Jadi podone apa jenenge iku mau dalam hal apa namanya ummul mukminin itu adalah fit ta'zim wal ihtiram wa hurmatin nikah. Adapun yang lainnya bagaimana haramnya nazar, kholwat dan sebagainya, maka seperti wanita-wanita yang lainnya. Itu saja. Nomor kali Sayyidah Aisyah itu dikunyai juga Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Lah yang mengkunyai, yang memberikan sebutan seperti ini Kanjeng Nabi. Apa maksudnya? Pertama, ada dua kemungkinan.
Pertama, Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aisyah itu mempunyai putra dari Kanjeng Nabi tapi keguguran. Keguguran umur 3 bulan keguguran. Karena keguguran, maka anak yang keguguran itu hendaknya diberi nama. Siapa? Ulul lah. Terus napa jenenge? Sayyidah Aisyah dalam riwayat pernah melahirkan bayi teragang keguguran dan diberi nama Abdullah. Karena itu beliau disebut Ummu Abdillah. Nomor kali Sayyidah Aisyah itu sering apa jenenge ngomong itu merawat ngopeni putrane sedulure piyambak nggih putrane Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar Siddiq sing jenenge Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair niku putrane Asma. Lah Asma niku dulur wedoke daripada Sayyidah Aisyah. Karena bendina dimongai oleh Sayyidah Aisyah, maka Kanjeng Nabi menyebut Sayyidah Aisyah dengan Ummu Abdillah. Dikunyai dengan Ummu Abdillah. Qalat radhiyallahu anha radhiyallahu paling ridho sapa Allah Gusti Allah anha terhadap Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat jauh sapa beliaunya. Qalat jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauzu memerangi sapa jaisul tentara pasukan tentara. Memerangi Al-Ka'bah Ka'bah. Dulu pernah terjadi seorang pasukan menyerang Ka'bah, Arab menghancurkan Ka'bah. Faida kanu mongko nalikane ana sapa Jais, ana iku Baidah, ana ing desa kampung jenenge Baidah. Ketika ada di kampung Baidah minal ardi saking bumi, maka yuhsafu diamblesno, dibenamkan sapa bi awalihim kawitane mereka wa akhirihim lan akhir mereka. Maka semua orang awal sampai akhir dia blesno dening Gusti Allah sehingga mereka itu hilang sirna begitu saja. Ambles sebab mereka mempunyai tujuan yang buruk. Ingin apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah takut dari Kanjeng Nabi sebagai pertanyaan yang iskal. Qultu matur sapa Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Kaifa halika ya apa? Yusafu dibenamkan diamblesna apa bi awalihim kawitane mereka wa akhir mereka. Bagaimana mungkin ya Rasul mereka itu kok dibenamkan semuanya awal akhir kok dibenamkan kabeh diblesno sedoyo ditenggelamkan sedoyo padahal wa fihim hali iku tetap ing dalam mereka aswaquhum utai pira-pira ahli pasar mereka. Tiang-tiang niku wonten sing tiang sing arep budal ning pasar. Tiang-tiang sing napa jenenge aswaq ku manane ahlu aswaq. Tipe orang-orang yang ahli ning pasar, para pedagang maksudnya. Waman lan wong laisa kang ora ana sapa man ala niku minhum jatah mereka. Ada jatah mereka wong sing gak kategori tidak berkeinginan memerangi Ka'bah. Ada yang karena pergi begitu saja, ada yang bersabil, ada yang berdagang, ada macam-macam. Orang sing mau mlaku tok, kok kabeh dibenarkan kabeh to Kanjeng Nabi. Kok gak sing elek-elek tok, kok gak sing arep perang tok, sing arep menghancurkan Ka'bah tok sing dibinasakan. Lah kok sing kabeh sing gak duwe karep menghancurkan Ka'bah kok tetep derek dibenarkan. Napa Kanjeng Nabi? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi. Yusafu diamblesno apa bi awalihim kawitane mereka wa akhirihim lan akhir mereka. Tsumma yub'atsuna mulai dibangkitkan sapa mereka ala niyati sesuai dengan niatnya. Besok akhirat akan dibangkitkan oleh Allah sesuai niatnya.
Ini niatnya apik, maka mereka akan mendapat kebaikan, ganjaran. Dan niatnya elek, ya mereka akan mendapatkan siksa. Jadi dulu pernah ada kelompok rombongan, si rombongan itu macam-macam. Ono sing memang tujuannya menghancurkan Ka'bah. Ono sing tujuannya berdagang. Ono sing tujuannya apa jenenge niku mengendangi berkunjung pada saudaranya. Ketika mereka berjalan menuju Mekah tentu, maka Allah membinasakan mereka semua. Sing arep merang sing menghancurkan Ka'bah yang dibinasakan, sing arep ngomong keluarga yang dibinasakan, sing arep blon ning pasar dan lain sebagainya, sing tujuannya berdagang, semua yang dibinasakan oleh Allah. Niki apa jenenge jadi pelajaran bagi kita, kumpul dengan seseorang itu didelok dhisik. Nek kumpulane wong sing elek-elek iso ya dihindari, sebab nek Gusti Allah menurunkan balak, menurunkan siksa, menurunkan apa niku mau cobaan, ini akan mengenai semuanya. Sing elek yo kena, sing apik yo memang target, sing elek memang targetnya sing apik melok katut. Nah ini pelajaran kagem kita. Digolong kanca iki yo didelok boleh kanca sing apik. Tetapi besok andekan yang baik-baik itu kena, niku maka besok dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Virus corona misalnya oleh Allah sebenarnya mau diambil, mau diserang sing elek-elek tok misalnya. Tetapi ternyata virus corona sing elek ya katut, sing ora elek ya sing katut, sing apik ya dimasuki, sing elek dimasuki, wis kabeh kena kabeh misalnya. Nah itu memang seperti itu. Idza nazal bala amas shalih wa karena itu kudu waspada, golek kanca niku ya kudu sing apik-apik. Jadi menjadi pelajaran bagi kita. Berarti azab itu sudah diturunkan oleh Allah menyeluruh, sing apik yo kena, sing elek yo kan. Idza nazalallahu biqaumin 'adzaban asabal 'adzabu man kana fihi. Ketika Allah menurunkan azab kepada suatu kaum, maka azab itu akan mengenai pada siapa yang ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaum itu. Sing elek yo kena, sing apik yo kan. Cuma besok dibangkitkan sesuai dengan niat. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari, inatlah lafaznya Imam Bukhari. Wa an Aisyah